Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video konseling hari ini bersama saya, Rahmianti Siregar. Di video kali ini kita bakal bahas tentang pertanyaan dari teman saya, dimana pertanyaannya itu begini. Dia punya seorang kakak yang usianya sudah memasuki usia dewasa, sekitar 25 tahun ke atas. Nah, kakaknya ini memiliki penampilan yang terlihat agamis, atau bisa kita simpulkan kalau dalam Islam kakaknya itu berpakaian syar'i gitu kan, berjilbab panjang, bergamis, kemudian berkaos kaki gitu. Pokoknya terlihat agamis. Namun yang teman saya lihat, perilaku atau tindakan kakaknya tersebut jauh dari pakaian yang dia kenakan gitu. Kakaknya ini sering melanggar perintah agama. Contohnya seperti berpacaran, kemudian kakaknya juga mau ikut mabuk-mabukan ketika sedang nongkrong dengan teman-temannya. Kemudian kakaknya itu juga tidak segan untuk membentak kedua orang tuanya, dan tidak jarang kakaknya tersebut melakukan kekerasan kepada adik-adiknya. Nah, ini suatu masalah psikologis yang menarik, psikologis agama yang menarik untuk kita bahas. Dan pada kali ini kita bakal bahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Dalam jurnal karya Scott L. dan David Wilson yang berjudul The Paradox of Religiously Conservative Individual Who Engage in Deviant Behavior, mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan seseorang yang berpenampilan seperti agamis tetapi berperilaku bertentangan dengan itu. Ketiga faktor itu adalah, yang pertama faktor internal, yang kedua kesalahpahaman tentang agama itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah faktor psikologis. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Profesor Dr. Zakiyah Darajat dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama. Beliau juga menyampaikan bahwa ketiga faktor tersebut adalah faktor penyebab seseorang yang berpenampilan agamis tetapi berperilaku yang bertentangan dengan keagamaan itu sendiri. Dan faktor yang ketiga adalah faktor kejiwaan seseorang atau masalah psikologis seseorang. Nah, terkadang seseorang melanggar perintah agama itu adalah karena dia memiliki gangguan kejiwaan. Contohnya seseorang yang sedang depresi atau yang sedang stres, kemudian adik-adiknya mengejeknya, itu akan cenderung melakukan kekerasan kepada adik tersebut. Nah, contoh seseorang yang mengalami kejiwaan lainnya adalah seseorang yang narsistik ketika dia berada pada lingkungan yang akan memuji seseorang ketika orang tersebut mabuk-mabukan misalnya. Nah, orang yang narsistik itu kan adalah orang yang cenderung haus akan pujian. Dia akan melakukan hal apapun supaya orang lain memujinya. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya itu akan memujinya ketika dia melakukan mabuk-mabukan tersebut, maka dia akan mabuk-mabukan walaupun pakaiannya terlihat syar'i, pakaiannya terlihat agamis, tetapi karena dia mengalami gangguan kejiwaan yang narsistik tadi atau haus akan pujian, maka dia akan melakukan hal tersebut. Itulah yang disebut dengan faktor ketika seseorang mengalami masalah psikologis, maka dia akan melakukan apapun walaupun itu melanggar hal-hal yang sudah ada ketentuannya dalam syariat agama Islam atau agama-agama lainnya. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor ini terjadi pada diri sendiri, di mana kita merasa bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam agama itu bertentangan dengan pemikiran kita, atau bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini kita ketahui, atau bertentangan dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan. Misalnya tadi kan pacaran dilarang ya di dalam agama, kemudian karena kita merasa bahwa itu bertentangan dengan hati, dengan pikiran kita, maka kita pun melanggar perintah agama tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor kesalahan
atau kesalahpahaman tentang pemahaman agama. Nah, hal tersebut biasanya karena kita kurang mendalami atau kurang mempelajari tentang agama itu sendiri. Ini biasanya terjadi kepada seseorang yang memutuskan baru hijrah atau kepada yang baru mu'alaf gitu kan. Ini biasanya terjadi kesalahpahaman kayak. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kejiwaan seseorang atau masalah psikologis seseorang. Nah, terkadang seseorang melanggar perintah agama itu adalah karena dia memiliki gangguan kejiwaan. Contohnya seseorang yang sedang depresi atau yang sedang stres, kemudian adiknya mengejeknya, itu akan cenderung melakukan kekerasan kepada adik tersebut. Nah, contoh seseorang yang mengalami kejiwaan lainnya adalah seseorang yang narsistik ketika dia berada pada lingkungan yang akan memuji seseorang ketika orang tersebut mabuk-mabukan misalnya. Nah, orang yang narsistik itu kan adalah orang yang cenderung haus akan pujian. Dia akan melakukan hal apapun supaya orang lain memujinya. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya itu akan memujinya ketika dia melakukan mabuk-mabukan tersebut, maka dia akan mabuk-mabukan walaupun pakaiannya terlihat syar'i, pakaiannya terlihat agamis, tetapi karena dia mengalami gangguan kejiwaan yang narsistik tadi atau haus akan pujian, maka dia akan melakukan hal tersebut. Itulah yang disebut dengan faktor ketika seseorang mengalami masalah psikologis, maka dia akan melakukan apapun walaupun itu melanggar hal-hal yang sudah ada ketentuannya dalam syariat agama Islam atau agama-agama lainnya. Itu saja ilmu yang bisa saya bagikan pada video konseling kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selain ketiga faktor tadi, faktor yang lainnya itu adalah faktor lingkungan, dimana seperti yang kita ketahui, lingkungan seseorang itu sangat menentukan bagaimana sikap seseorang atau perilaku seseorang. Bisa saja seseorang berpakaian agamis itu karena ikut-ikutan dengan lingkungannya, atau justru ada yang selama ini sudah berpakaian agamis dan sudah melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi karena lingkungannya salah atau lingkungannya tidak mendukung, maka dia pun melakukan hal-hal yang melanggar perintah-perintah agama. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah kita sebagai seorang manusia tidak boleh melihat seseorang itu hanya dari penampilan saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai seseorang itu adalah sesuai dengan niat dan perbuatannya. Niat dan perbuatannya, bukan pakaiannya. Jadi meskipun seseorang terlihat agamis, itu belum tentu perilaku keagamaannya sesuai dengan apa yang ditampilkannya, sesuai penampilannya, seperti itu.